Saya nonton kontennya Gus Afandi, lalu membahas komentar. Saya dibawa-bawa namanya. Dibilang tidak bisa baca kitab ulama besar. Saya terus terang, mungkin kawan-kawan juga sudah tahu ya, kalau saya itu tidak pernah merasa pintar baca kitab, tidak merasa bisa. Karena orang bisa baca kitab, standar saya itu, ini standar saya ya, disebut bisa baca kitab kalau dia itu diambilin kitab apa aja, dibuka di halaman berapa saja, kitab apa saja ya, dibuka di halaman berapa saja, diacak gitu, langsung suruh baca, langsung dia faham dengan betul isinya tanpa kesalahan. Bacaannya pun tidak ada salahnya sama sekali. Itu baru saya sebut bisa baca kitab. Itu baru saya sebut benar-benar ahli bisa membaca kitab. Kalau saya mau begitu ya jauh Pak. Saya kalau melihat tulisan-tulisan kitab itu lama saya pelajari dulu. Bahkan saya cari-cari dulu yang versi ada harkatnya di Google itu kan kadang-kadang ada kan. Baru saya pelajari dulu, lama itu, bukan gampang. Jadi ya nggak ada yang salah dengan pernyataan ini. Karena kalau saya misalnya di level itu ya, di level saya bisa baca kitab apa saja, artinya saya itu di standar bisa baca kitab yang standar saya begitu kan. Saya nggak jadi YouTuber Pak, saya jadi kiai. Saya akan buat pondok besar, saya akan ajak orang ngaji, dan saya akan proklamirkan saya ini orang alim gitu. Ya karena saya tidak bisa begitu, makanya jadi YouTuber saja. Sehingga kamu itu tidak perlu menjadikan saya itu sebagai sandaran sebetulnya. Maksudnya sebagai sandaran itu adalah ya sebagai rujukan ya. Enggak, saya bicara apa yang saya baca kok. Kalau kamu merujuk kepada apa yang saya baca. Kalaupun misalnya nggak setuju, bukan nggak setuju dengan saya, tapi nggak setuju dengan yang saya baca, atau tidak setuju dengan pemahaman saya karena keliru. Jadi dalam ilmu itu banyak celah sekali. Kita tidak sepakat di bagian apa itu, banyak sekali celah. Entah di bagian cara memahami kalimatnya, entah di bagian cara mentarjihnya mana yang lebih unggul, entah di bagian memandang ibarah itu, apakah ibarah itu pemahamannya sudah betul atau tidak. Jadi kalau dibanding-bandingkan, saya ini dari semua YouTuber Aswaja mungkin masuk kepada yang paling lemah baca kitabnya. Kamu tahu lah ya, cara saya baca itu mesti ada salahnya, entah salah harkatnya, entah salah memahami. Tetapi sudah kadung saya share di YouTube ya, bukan saya siap bertanggung jawab, bukan masalah siap kan. Selalu saya bilang tanggung jawab itu bukan masalah siap, itu sudah keharusan. Ya memang harus saya tanggung jawab. Kalau ada orang dengarkan konten saya, terus saya keliru, terus dia ikut kesalahan itu, saya bertanggung jawab. Jelas itu. Ya kita hitung-hitungannya nantilah di hadapan Allah ya, kalau sudah ada di hari pertanggungjawaban. Apakah termasuk kepada keliru, apakah termasuk kepada benar, itu nanti. Jadi saya tidak pernah risih dengan anggapan seperti ini. Saya tidak pernah terganggu. Apalagi ya komentar-komentar begitu yang berbentuk konten yang mengatakan saya tidak paham, banyak lah, nggak ada persoalan. Dan saya pun ya saya selalu ingat apa yang saya salah-salah baca itu sering sekali. Ada komentar yang mengkritik, ya biasa aja. Ya kalau orang alim dikritik orang bodoh mungkin nggak terima. Saya sama-sama bodoh lah, kita sama-sama orang awam lah. Maka dari itu saya sangat suka dengan komentar-komentar seperti ini. Apalagi kalau yang berkomentar itu kelihatan orangnya, lalu apa bahasanya ya, bukan nantang bahasanya, ngajak live gitu, mau ngajarin saya enak kan. Saya dulu pernah begitu, ada orang mau ngajarin saya ajak live, ada yang mau ada yang tidak. Walaupun sekarang sudah capek kayaknya. Saya bikin video ada mukanya aja udah jarang sekali, karena ya begitulah,
semakin tidak berbobot juga kontennya. Ya paling cuma komentari Pak Armando, apa yang berbobot, komentarin Pak Armando, komentarin Keimat, komentarin pengikut-pengikutnya. Aduh, udah capek sebetulnya. Ya saya melihatnya apa sebetulnya manfaatnya, wallahu alam ya. Tapi ya sekali lagi, sekali kita sudah kadung membuat konten, ya sebetulnya bukan hanya konten, komentar juga akan dipertanggungjawabkan. Jadi itu mungkin yang terlupa. Jadi kalau kamu nulis komentar isinya salah terus diikuti orang, ya termasuk kepada menunjukkan kepada keburukan kan. Memang kita menunjukkan kepada kebaikan itu dapat hal yang baik, menunjukkan kepada keburukan pun ya dapat hal yang buruk, kan seimbang-seimbang saja. Jadi nggak ada persoalan dengan komentar-komentar seperti ini. Saya selalu suka. Ya kamu harus mengerti. Saya ini bukan tawaduk, bukan apa. Karena tawaduk itu adalah ketika dia di atas lalu bersikap di bawah. Kalau memang sudah di bawah terus dia nggak meninggi, ya bukan tawaduk itu. Itu namanya fix ya, bersikap sesuai dengan adanya gitu. Kalau orang punya duit 1 miliar terus nggak nunjukin, bahkan sampai kelihatan dia nggak punya uang, mungkin itu tawaduk. Kalau memang nggak punya duit, lantas tidak sombong, ya bukan tawaduk. Ya memang sudah keadaannya begitu. Lagian bagi saya itu ilmu itu punya supremasi sendiri. Artinya begini, boleh jadi orang itu tidak alim, boleh jadi orang itu tidak pintar, tapi dia kebetulan benar ketika membacakan satu ibarah, apalagi disebutkan dia baca di kitab itu, maka ketika itu diikuti dan benar, ya sebetulnya yang diikuti bukan yang baca, yang diikuti yang nulis, yang mengarang kitab itu. Kalau yang baca kan cuma menyampaikan, kan sama dengan speaker aja. Sama dengan handphone aja, kalau kamu ngobrol kan kamu bukan ngobrol dengan handphone tapi ngobrol dengan orang yang sedang berbicara dengan kamu, itu cuma medianya aja handphone. Saya seperti itu saja sebetulnya, media saja, media menyampaikan apa yang ada gitu. Ya kadang-kadang kalau orang telepon itu kan suara kadang tidak clear ya, kadang-kadang suara ada gangguan kalau ada sinyal, atau mungkin sinyalnya dia jauh sehingga suaranya kecil, kan biasa begitu. Ya saya juga kadang-kadang mungkin menyampaikan kalau salah-salah ya berarti sinyalnya lagi tidak normal, kan begitu. Cuma bedanya kalau handphone kan tidak dimintai pertanggungjawaban, cuman kalau saya itu harus bertanggung jawab. Jadi saya ingatkan bahwa siapapun yang berkomentar kepada saya, apapun komentarnya, saya semuanya saya suka, semuanya saya senang, semuanya saya doakan. Karena saya buat konten itu sebetulnya tidak berharap dikomentari apa, cukup ditonton aja ya. Ya komersil lah, konten saya itu komersial semua, ada iklannya, orang nyari duit lah Pak ya, bukan orang berdakwah, bukan menegakkan agama, bukan lah. Ya iseng-iseng lah sambil nyari viewer, sambil daripada diisi hal-hal yang tidak ada manfaatnya menurut saya. Karena saya mau buat konten yang lain juga bingung, mau buat konten yang isinya bikin kandang ayam misalnya. Ya saya nggak bisa, mau bikin kandang bebek nggak bisa juga. Misalnya ada bertanya, kalau Anda tidak punya kemampuan kenapa Anda buat konten? Ya itu Pak Armando punya kemampuan nggak ada kayaknya di bidang yang dibicarakan. Kalau tentang yang lain mungkin keren ya, itu ada, dan itu pinter, dokter kok, dokter aja melakukan itu. Masa saya yang bukan dokter, yang tidak punya tanggung jawab akademik apa nggak boleh gitu? Kiai Imaduddin aja menjadi mujadid boleh. Kalau keilmuannya kan, oh iya lain itu kiai kalau itu ya. Jadi ala kulihal, saya itu jujur ya, memang merasanya aja saya bukan orang yang bisa baca kitab. Saya kalau baca kitab itu lama, mesti saya telah lama dulu. Saya harus tahu dulu ini apa kalimat-kalimatnya, per hurufnya. Itu pun sudah saya pelajari lama, masih salah-salah juga. Begitu ya. Saya doakan kita semua menjadi orang yang apapun keadaannya berbeda lah, tidak suka lah ada apalah ya, sesama muslim lah, tidak sesama muslim pun saya doakan
Semoga Allah beri kita kehidupan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Loh, bagaimana orang non muslim didoakan terbaik di akhirat? Ya sesuai dengan jalurnya. Siapa tahu jadi husnul khotimah, kan begitu. Jadi kalau kita mendoakan orang muslim semoga kamu diampuni, maksudnya bukan diampuni ketika mati. Kalau masih hidup itu semoga kamu dapat hidayah, kan begitu. Semoga kamu masuk surga. Maksudnya adalah semoga kamu Allah berikan hidayah untuk bersyahadat lalu meninggal dalam keadaan mukmin. Karena kalau non muslim terus detik-detik sebelum wafat dia dah masuk Islam, nggak sempat ada dosa, wah luar biasa itu. Jadi semoga kita husnul khotimah, itu aja intinya ya. Wah, tidak bisa baca kitab itu tidak baik, tapi sudah tidak bisa baca kitab, tidak punya kepedulian kepada agama, tidak mengamalkan, itu tambah buruk ya. Jadi apa yang kurang diperbaiki. Bisa baca kitab tidak wajib. Iya, siapa yang bilang wajib? Nggak ada yang wajib. Bisa baca kitab bukan jaminan. Iya, jaminan apa? Jaminan itu BPKB, surat-surat tanah. Bisa baca kitab memang bisa buat jaminan, nggak ada. Bisa baca kitab tidak ditanya di kubur, iyalah. Lama Pak di kuburannya kalau ditanya baca kitab. Ini ditanya i'rabnya lagi, belum kalau kena i'rab yang rumit. Waduh, susah ya kalau begitu ya. Allahumma tina ada sabil.